bersama saya Femi Rastika KS. Hari ini kita akan belajar mengenai perilaku organisasi. Hubungan antara organisasi dengan manusia atau individu memiliki korelasi yang kuat dan saling tergantung. Hal ini bisa dilihat dari sisi kontribusi dan kompensasi. Dilihat dari sisi kontribusi, yaitu manusia atau individu atau karyawan memberikan kontribusinya terhadap perusahaan atau organisasi, dan dilihat dari sisi kompensasinya, di mana perusahaan akan memberikan kompensasi terhadap kontribusi yang telah diberikan individu atau manusia atau karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. Sedangkan hubungan antara organisasi dengan manajemen adalah bahwa tercapainya suatu tujuan perusahaan karena adanya kerjasama antara para karyawan atau orang-orang di dalam perusahaan yang disebut manajemen. Keterkaitan ini dapat dilihat dari fungsi manajemen untuk dapat berjalan dengan baik, sehingga mereka akan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan daripada organisasi atau perusahaan agar tujuan perusahaan boleh dapat tercapai dengan baik. Di sini dapat kita simpulkan bahwa manusia membutuhkan organisasi sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama agar tercapainya tujuan masing-masing dan berupaya untuk mewujudkan tujuan dengan memenuhi kebutuhan daripada masing-masing karyawan yang ada, tetapi juga tercapainya tujuan bersama di dalam perusahaan. Perusahaan mengharuskan semua tim di dalam perusahaannya dapat diberdayakan dengan baik dan untuk meningkatkan produktivitas dan nama baik perusahaan dalam kancah persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Karena itu, banyaknya problem-problem yang ada di dalam suatu perusahaan dapat diselesaikan dengan baik. Problem pertama, pentingnya kontribusi yang diberikan oleh setiap individu dalam menjaga kesinambungan dan pertumbuhan tim dalam suatu perusahaan. Telah diberitakan bahwa kontribusi sebagai wadah atau tempat bagi tim atau individu atau karyawan untuk memberikan dampak positif yang baik untuk perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kontribusi yang dapat diberikan adalah dengan menggali dan mengembangkan potensi dan bakat dalam diri setiap karyawan, yaitu manajer, rekan kerja, dan tim leader mendukung dan memberikan apresiasi terhadap kontribusi yang telah diberikan karyawan. Karena itu, karyawan untuk mengaktualisasikan dirinya, mengembangkan kemampuannya, serta mengeksplorasi bakat-bakatnya yang terpendam yang dia miliki. Karena itu, sinergi yang tercipta melalui kolaborasi antara tim yang baik akan memperkuat keseluruhan perusahaan. Melalui komunikasi yang terbuka dan pemecahan masalah yang efektif, tim-tim dapat saling berbagi ide, pemikiran, dan pengetahuan mereka agar masalah-masalah boleh dapat terpecahkan dengan baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan perusahaan. Karena itu, pentingnya komunikasi di antara para karyawan. Kontribusi kolaborasi tim juga dapat berupa penerapan teknologi yang tepat guna, yaitu di mana dengan memanfaatkan teknologi yang ada, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kontrol kualitas, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Kontribusi ini didasarkan pada integritas dan kejujuran, menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan yang benar, serta berkomitmen pada keunggulan dan profesionalisme akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perusahaan. Karena itu, karyawan diminta untuk melakukannya agar tercapainya suatu kinerja yang positif bagi perusahaan. Kinerja suatu organisasi atau perusahaan berbirokrasi di masa depan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, struktur organisasi, yaitu sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi untuk menjalankan aktivitas organisasi, yaitu di mana diharapkan dari struktur ini yang telah ada masing-masing memainkan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, kebijakan pengelolaan berupa visi dan misi organisasi agar jelas tujuan dan arah perusahaannya. Yang ketiga, sumber daya manusia, yaitu ini berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal. Yang keempat, sistem informasi manajemennya, yaitu di mana ini berhubungan dengan pengelolaan database yang digunakan untuk mempertinggi kinerja organisasi.
Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan berhubungan dengan fasilitas dan penggunaan teknologi bagi penyelenggara organisasi pada setiap aktivitas organisasinya. Ini, di dalam faktor-faktor ini diharapkan dapat tercapainya suatu tujuan perusahaan. Problem yang kedua, perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatasi masalah internal di dalam perusahaan. Tujuan organisasi yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. Struktur organisasi sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. Sumber daya manusia, yaitu di mana kualitas dan pengelolaan anggota organisasi atau karyawan di dalam suatu perusahaan sebagai penggerak organisasi secara keseluruhan. Dan budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi di dalam pola kerjanya yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. Pola ini dilakukan secara berulang-ulang dan setiap hari. Problem ketiga yaitu mengenai iklim organisasi. Iklim organisasi adalah lingkungan di mana para karyawan dalam suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Iklim ini mengitari dan mempengaruhi segala hal yang bekerja di bawah perusahaan, sehingga iklim dikatakan sebagai suatu konsep yang dinamis. Hal ini menggambarkan bahwa iklim organisasi sebagai beberapa keadaan atau kondisi dalam suatu rangkaian yang secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dapat mempengaruhi karyawan. Iklim organisasi penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan tingkah laku anggotanya, yaitu karyawan. Iklim ini ditentukan oleh seberapa baik anggota atau karyawan diarahkan, dibangun, dan dihargai oleh suatu organisasi. Hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi. Adanya hubungan suatu pendekatan tujuan untuk menjelaskan efektivitas yang didasarkan pada suatu gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Pendekatan tujuan organisasi ini dibentuk dengan maksud untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Karena itu, setiap organisasi pasti ingin maju, akan melibatkan semua anggotanya untuk meningkatkan mutu kinerja yang ada. Setiap anggota organisasi harus mempunyai komitmen untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut agar bisa tercapai. Hubungan antara anggota organisasi harus berjalan dengan baik agar keefektivitasan kinerja bisa tercapai. Misalnya, perusahaan memiliki nilai-nilai organisasi yang jelas, namun karyawan mereka gagal untuk mewujudkannya. Karena meskipun nilai-nilai ditulis di poster atau dipasang di suatu tempat, namun nilai-nilai tersebut tidak terjalin ke dalam budaya kerja sehari-hari karyawan, sehingga karyawan harus menghayati nilai-nilai tersebut agar bisa dilakukannya setiap hari. Mereka perlu memahami apa yang mereka samakan dalam hal perilaku. Oleh karena itu, tugas dari para manajer perlu untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang karyawan cari dalam hal perilaku serta memberikan umpan balik kepada tim atau karyawan untuk berfokus pada tugas serta fungsi mereka masing-masing serta bagaimana seseorang dapat bekerja sehari-hari dengan baik. Selanjutnya mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi dibuat agar kerangka kerja perusahaan jelas dan terorganisir dengan baik sehingga memudahkan individu atau karyawan atau manajemen dalam suatu perusahaan untuk bisa berkoordinasi dan melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Sehingga struktur ini bisa dijalankan dengan baik. Kita akan belajar mengenai contoh dari perusahaan manufaktur, yaitu yang paling tertinggi dari struktur ini, yaitu Dewan Komisaris. Peran dan tugas daripada Dewan Komisaris adalah menentukan kebijaksanaan perusahaan, mengevaluasi dan mengawasi hasil yang diperoleh oleh perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direktur bila direktur ingin mengadakan perubahan dalam perusahaan. Dan juga yang terakhir, menyetujui atau menolak rancangan yang diajukan oleh direktur. Di bawah Dewan Komisaris ada direktur utama,
Peran dan tugasnya adalah melaksanakan keamanan perusahaan dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham pada masa akhir jabatannya, menjaga kestabilan organisasi perusahaan, dan membantu kontinuitas hubungan yang baik antara pemilik saham, pimpinan, konsumen, dan karyawan. Yang berikutnya, memegang dan memberhentikan kepala bagian dengan persetujuan rapat umum pemegang saham. Yang berikutnya, bekerja sama dengan direktur produksi, direktur keuangan, dan umum dalam menjalankan perusahaan. Tugas-tugas dari direktur produksi, direktur keuangan, dan umum dalam menjalankannya. Yang pertama, direktur teknik dan produksi bertanggung jawab pada direktur utama pada bidang produksi dan teknik, mengkoordinir, mengatur, serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-kepala bagian yang menjadi bawahannya. Direktur keuangan dan administrasi bertanggung jawab kepada direktur utama pada bidang keuangan serta pelayanan administrasi, mengkoordinir, mengatur, serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala bagian-bagian yang menjadi bawahannya. Di bawahnya ada manajer. Terdapat 2 manajer yang membawahi kepala bagian dan yang bertanggung jawab secara langsung kepada direktur, yaitu Plan Manager dan Office Management Manager, di mana tugas masing-masingnya yaitu yang pertama, Plan Manager bertanggung jawab kepada direktur teknik dan produksi, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-kepala bagian dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh direktur. Yang kedua yaitu Office Manager bertanggung jawab kepada direktur administrasi, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-kepala bagian serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh direktur. Di bawahnya ada kepala bagian. Tugas daripada kepala bagian adalah mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungannya, bagiannya sesuai dengan garis-garis yang telah diberikan pimpinan perusahaan. Kepala bagian terdiri dari kepala bagian produksi, kepala bagian teknik, kepala bagian pemasaran, kepala bagian umum, kepala bagian keuangan, dan juga kepala regu. Yang pertama, kepala bagian produksi bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam bidang mutu dan kelancaran produksi. Kepala bagian produksi membawahi seksi proses yang bertugas sebagai pengawas jalannya proses dan produksi, serta yang menjalankan tindakan seperlunya pada peralatan produksi yang mengalami kerusakan sebelum diperbaiki oleh seksi berikutnya. Yang kedua, seksi pengendalian bertugas untuk mengawasi hal-hal yang dapat mengancam keselamatan kerja dan mengurangi potensial bahaya yang ada. Yang ketiga, seksi laboratorium bertugas mengawasi dan menganalisa mutu serta bahan pembuatan pabrik, mengawasi dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan bagian pabrik, serta membuat laporan berkala kepada Biro Produksi. Selanjutnya, tugas daripada kepala bagian teknik bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam bidang peralatan. Kepala bagian teknik membawahi seksi pemeliharaan yang bertugas untuk melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas gedung atau peralatan proses produksi. Yang kedua, seksi perawatan bertugas merawat, memelihara gedung, taman, dan peralatan proses termasuk utilitas, memperbaiki peralatan yang rusak, dan mempersiapkan suku cadangnya agar peralatan tersebut dapat dipergunakan lagi dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu seksi utilitas yang bertugas untuk melaksanakan dan mengatur sarana utilitas agar memenuhi kebutuhan proses produksi, kebutuhan air, uap air, dan tenaga listrik. Itu. Selanjutnya, kepala bagian pemasaran bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam bidang bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Kepala bagian pemasaran membawahi seksi pembelian yang bertugas sebagai untuk melaksanakan pembelian barang dan peralatan
yang dibutuhkan pemasaran, serta mengetahui harga pasaran dan mutu bahan baku, serta mengatur keluar masuknya bahan dan alat dari gudang. Yang berikutnya yaitu seksi pemasaran yang bertugas sebagai untuk merencanakan strategi hasil produksinya bisa terjual dengan baik, serta mengatur distribusi hasil produksi dan gudang. Selanjutnya, Kepala Bagian Umum bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Umum dalam bidang personalia, hubungan masyarakat, dan keamanan. Seksi-seksi yang membawahinya diantaranya seksi personalia, yaitu yang bertugas untuk membina tenaga kerja dan menciptakan suasana kerja sebaik mungkin di antara para pekerja dan lingkungannya supaya tidak terjadinya pemborosan waktu dan biaya. Mengusahakan disiplin kerja yang tinggi untuk menciptakan kondisi dan iklim kerja yang tenang dan dinamis. Yang berikutnya yaitu seksi humas bertugas untuk mengadakan hubungan baik dengan masyarakat sekitar perusahaan maupun dengan pemerintah. Yang berikutnya seksi keamanan yang bertugas untuk menjaga semua bagian-bagian dari pabrik dan fasilitas perusahaan, mengawasi keluar masuknya orang-orang bahkan karyawannya maupun bukan karyawannya di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengawasi keluar masuknya uang daripada perusahaan. Seksi-seksi yang membawahinya yaitu seksi administrasi dan seksi kas. Seksi administrasi bertugas menyelenggarakan pencatatan hutang piutang, administrasi persediaan kantor, dan pembukuan serta masalah perpajakan. Yang kedua, seksi kas bertugas untuk menghitung penggunaan kas perusahaan, mengatur kas, dan membuat ramalan tentang keuangan masa depan. Selanjutnya, Kepala Regu. Kepala Regu adalah pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan rencana yang telah diatur para kepala seksi masing-masing agar diperolehnya hasil yang maksimal dan efektif. Selama berlangsungnya proses produksi, setiap kepala regu bertanggung jawab terhadap kepala seksi masing-masing sesuai dengan seksinya masing-masing. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai motivasi kerja di dalam organisasi. Manajer memiliki pekerjaan yang luas dan kompleks, tetapi manajer perlu memperbaiki, mendorong, dan merubah perilaku kerja karyawan sehingga setiap karyawan individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhannya. Manajer dengan keterampilannya perlu mengajari bagaimana menangani perilaku orang atau organisasi sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Peran dan motivasi pegawai dapat meningkatkan efektivitas organisasi yang berdampak pada keanggotaannya masing-masing. Absensi, motivasi kerja pegawai, dan struktur organisasi. Karena itu, hal yang dapat dilakukan manajer agar dapat meningkatkan motivasi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kejelasan peran karyawan, di mana semakin jelas dan terinternalisasinya uraian pekerjaan dari peran karyawan, semakin kecil peluangnya terjadi penyimpangan kinerja. Sebaliknya, ketidakjelasan dari peran dan tugas karyawan akan menyebabkan motivasi kinerjanya menurun, bahkan juga bisa hilang sama sekali. Yang kedua, yaitu kompetensi karyawan, di mana semakin tinggi derajat kompetensi karyawan, semakin tinggi pula motivasi kinerjanya untuk bekerja. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini bisa juga lingkungan kerja fisik dan suasana kerja yang aman dan nyaman, serta peran manajer yang partisipatif, memberikan kompensasi, hubungan vertikal dan horizontal seperti kebersamaan, memberi dorongan kepada karyawan, empati dan motivasi kerja, sehingga semakin nyamannya lingkungan kerja, maka semakin tinggi pula motivasi kinerja karyawan. Yang keempat, sistem nilai. Nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan oleh individu atau karyawan, yang digunakan sebagai prinsip atau dasar dalam hidupnya, sehingga manajer dapat menunjukkan nilai-nilai yang dijunjung perusahaan kepada karyawan adalah cara yang efektif untuk menginspirasi mereka mengikuti teladan yang dilakukannya, sehingga ketika karyawan melihat atasannya atau manajer mereka fokus, bersemangat, dan berdedikasi terhadap pekerjaannya, mungkin mereka juga pula akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama.
Karena itu, perlunya bimbingan dan teladan daripada manajer agar karyawannya bisa melakukan teladan yang telah ditunjukkan oleh manajer. Yang kelima, preferensi. Yang dimaksud di sini adalah derajat kesukaan atau preferensi terhadap pekerjaan tertentu. Karyawan yang tergolong suka bekerja, disiplin, dan bertanggung jawab adalah terhadap pekerjaannya cenderung untuk siap melakukan pekerjaan apapun. Namun, ada sebagian kecil karyawan yang tergolong tak suka bekerja, malas, dan tak bertanggung jawab, maka proses dan motivasi kinerjanya akan menjadi rendah. Sehingga manajer hendak dapat mengidentifikasi derajat preferensi karyawan terhadap pekerjaannya agar tindakan dan pengambilan keputusan terhadap karyawan yang suka bekerja yang tidak bekerja berbeda. Yang berikutnya, penghargaan. Manusia membutuhkan penghargaan dari orang lain. Dalam bidang pekerjaan, penghargaan dibutuhkan karyawan sebagai bentuk kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial dapat berupa gaji, kenaikan gaji, upah, insentif, dan juga bonus. Sedangkan kompensasi non-finansial bisa berupa jenjang karir, piagam penghargaan, prestasi, dan ucapan terima kasih. Penghargaan adalah unsur vital dalam membangun motivasi kinerja karyawan dan kepuasan karyawan. Apabila mendapat penghargaan, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Yang berikutnya, feedback positif yang konstruktif, yaitu di mana manajer bisa menyusun feedback dengan memberi pujian terlebih dahulu, diikuti dengan saran perbaikan, dan diakhiri dengan komentar positif agar karyawan tetap bersemangat. Hal ini ditunjukkan manajer terhadap apabila karyawan melakukan kesalahan. Daripada memarahinya, manajer perlu untuk melakukan hal-hal di atas tujuan agar karyawan tidak berkecil hati. Yang berikutnya, investasi pada pengembangan tim. Keberhasilan perusahaan sangat tergantung pada keterampilan karyawan. Manajer bisa memotivasi tim agar meningkatkan kemampuan mereka dengan memberikan kesempatan terhadap pengembangan karir dan pelatihan. Dengan memberikan jadwal yang fleksibel agar mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka, memberikan hari libur untuk kesehatan mental agar terhindar dari burnout, atau juga bisa mengadakan hari pengembangan tim untuk meningkatkan semangat kerja bersama di dalam tim, menawarkan program mentorship, menyediakan alat-alat pengembangan seperti podcast, buku, dan video, atau juga bisa melakukan review kinerja secara rutin untuk memberikan feedback yang konstruktif. Demikian dapat saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.